Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita semua diberi kesehatan. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sifat bunyi yang ada di tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 untuk kelas 4. Sifat bunyi yang pertama yaitu bunyi merambat memerlukan medium, baik melalui benda gas, benda padat, dan benda cair. Contoh bunyi merambat memerlukan medium benda gas, yakni ketika kita sedang berbicara. Nah, suara kita dapat didengar oleh orang lain, dan kita bisa mendengar suara orang lain. Hal ini dikarenakan ketika kita bersuara, maka suara kita akan merambat melalui udara. Nah, udara itu kan benda gas. Lalu yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Contohnya, ketika kamu mendengarkan musik lewat headset atau headphone yang berkabel. Suaranya ditransmisikan melalui kabel. Jadi merambat melalui kabel itu. Akhirnya dapat kalian dengarkan. Nah, contoh lainnya ketika kalian bermain telepon-teleponan menggunakan gelas yang disambungkan dengan benang. Nah, seperti pada gambar. Nah, itu adalah contoh bunyi merambat memerlukan medium benda padat. Lalu yang selanjutnya bunyi merambat melalui benda cair. Contohnya ketika ikan paus bersuara. Pernah mendengarkan ikan paus bersuara di video-video? Nah, kita lihat ya videonya. Nah, seperti itu. Suaranya merambat melalui air laut, lalu bisa kita dengar melalui udara. Sifat bunyi yang kedua, yakni bunyi dapat dibiaskan. Nah, kita sering kan mendengar suara petir? Namun, pernah nggak sih kalian mengamati bahwa suara petir di siang hari lebih pelan dibandingkan dengan suara petir di malam hari? Nah, kapan-kapan kalian bisa coba mendengarkan suara petir di siang hari dan suara petir di malam hari. Hal ini benar karena kerapatan udara di siang hari itu lebih renggang dibandingkan di malam hari. Karena semakin panas suhu, maka kerapatan udara itu akan semakin renggang. Sifat bunyi selanjutnya yaitu bunyi dapat dipantulkan dan bunyi dapat diserap. Bunyi dapat dipantulkan. Apa itu? Seperti bola basket yang dapat memantul. Dan bunyi dapat diserap. Seperti air hujan yang diserap oleh tanah. Kira-kira apa ya artinya? Ada yang tahu? Daripada bingung, nanti kita lakukan percobaan sederhana saja. Nah, setelah video ini selesai, nanti kalian baca lembar kerja yang telah diberikan oleh guru, agar kalian bisa melakukan percobaan dengan mudah. Eits, ini belum akhir video ya. Simak lagi yuk. Ada dua jenis bunyi pantul. Yang pertama gaung dan yang kedua gema. Kira-kira apa ya bedanya? Mereka terlihat sama. Mungkin ada yang tahu? Ada yang pernah baca? Kita pelajari lebih lanjut yuk. Gaung terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Jadi, bunyi yang terdengar tidak jelas. Biasanya, gaung terjadi di ruangan. Misalnya, pada saat ada konser di gedung. Nah, contohnya, kita berbicara, apa kabar? Nah, di ruangan yang sempit. Nah, pasti nanti kita akan mendengar gaung. Ketika kita belum selesai mengucapkan apa kabar, bunyinya sudah memantul ke kita. Apa kabar? Ya, seperti itulah suara gaung atau gedang. Terdengar sedikit kurang jelas bukan? Nah, memang suara gaung kadang merugikan. Apalagi ketika sedang bermain musik atau berbicara di ruangan yang sempit.
itu akan merugikan pastinya. Maka dari itu, perlu untuk membuat ruangan tersebut menjadi kedap suara dengan cara menempelkan karpet atau benda-benda yang dapat menyerap bunyi pada dinding-dinding ruangan bagian dalam. Lalu, apa itu gema? Mari kita pelajari. Gema terjadi karena bunyi dibantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Biasanya, gema terjadi di lembah, jurang, dan bukit yang jaraknya jauh. Gema digunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau laut. Contohnya, ketika kita berbicara Di jurang yang menghubungkan tebing dengan tebing, kita berbicara, "Aku senang." Nah, bunyi pantulannya akan terjadi ketika kita selesai mengucapkan "ang," aku senang. Nah, bunyi pantulannya akan terjadi seperti ini. Aku senang, aku senang, aku senang. Terima kasih. Jangan lupa untuk melakukan percobaan sederhananya ya. Selalu semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.